body is vibrant and healthy. I welcome today with open arms. I start every day off on the right foot. I will spread and attract love everywhere I go. I have total confidence in my ability to achieve. I am an unstoppable force capable of achieving anything. I look forward to the excitement and joy that today will bring. Bagaimana teman-teman? Sudah lebih bersemangat? Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada sistem, khususnya pada teman-teman tim Wake Up Call yang selalu membantu kita untuk memiliki energi positif sebelum kita melakukan banyak aktivitas kita. Karena kita tahu ya teman-teman, jika hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, bahkan hal-hal yang negatif di awal pagi hari gitu ya, itu pasti akan membawa perjalanan kita di hari itu serba tidak menyenangkan dan sudah pasti akan berpengaruh ke bisnis kita. Oh iya, sebelum lanjut saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Foni Kisworo, usia saya 49 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga dari 3 orang anak yang berusia 19 tahun, 18 tahun, dan 7 tahun. Dan saat ini saya mengudara dari Sidoarjo. Teman-teman, hari ini sudah seminggu menjelang akhir bulan Oktober. Mungkin ada di antara teman-teman yang sudah tercapai goalnya. Tapi mungkin juga ada yang belum. Saya jadi teringat pengalaman saya saat itu akhir bulan juga. Saya itu ingin sekali mencapai goal saya. Saya mencoba memulai mengontak kembali name list saya. Dan kemudian tiba-tiba di sore harinya itu ada telepon masuk dari seseorang yang pernah saya infokan sebuah produk. Dan kemudian terjadi closing, teman-teman. Dan itu justru melebihi goal saya. Dan saat itu saya itu merasa benar-benar ini sebuah keajaiban yang tidak pernah saya pikirkan. Teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang speaker yang sangat luar biasa. Kita akan belajar tentang massive action dari seseorang yang selalu bekerja all out untuk mencapai goal-goalnya. Beliau adalah seorang yang memiliki background, seorang pebisnis, dan pernah bekerja di high-end furniture. Setelah beliau tahu bahwa bisnis ini hanya bisa dilakukan dengan massive action setiap hari, beliau ini tidak pernah miss untuk massive action setiap hari. Dan teman-teman tahu nggak? Speaker kita ini baru saja datang dari mengikuti lomba lari maraton level dunia di Amerika. Namanya Chicago Marathon. Dan speaker kita ini, teman-teman, menyelesaikan 42 kilometernya dengan waktu 5 jam. Dan sudah pasti ya, yang namanya kaki itu pasti kerasa sakit. Dan bahkan beliau cerita kakinya sampai berdarah. Dan baru saja tiba di Indonesia tanggal 17-an kemarin. Sudah pasti badan sudah capek, kaki sudah semuanya ya, dan juga merasakan jet lag. Tapi beliau tidak menghentikan massive action-nya. Dan hari ini beliau sudah mencapai top achiever-nya loh. Teman-teman pasti sudah nggak sabar kan belajar dari leader kita ini. Yuk, tanpa panjang lebar lagi, kita panggilkan Christila Meta. Selamat pagi teman-teman semua. Wow, terima kasih Cifoni atas tiapnya. Selamat pagi juga semua. Ini saya juga benar-benar ya amazed ya. Ini sampai undangannya nih ya dibikin oleh Emma. Ya undangannya aja juga gambarnya hari. Padahal saya nggak pernah request ya. Ya benar-benar teman-teman ya itu law of attraction. Selamat pagi sekali lagi seluruh keluarga Success Together Indonesia yang saya cintai. Terima kasih juga atas kesempatannya pada sistem ya hari ini saya bisa membawakan lagi sesi tentang massive action.
Ya tadi pagi saya bikin slide-nya jam 2 pagi kan masih jet lag. Aduh, minta ampun deh ini kayaknya nggak beres-beres ya. Tapi semoga sharing saya hari ini bisa membantu kita semua ya. Sekali lagi ya saya mungkin saya rasa kita semua sudah tahu lah ya apa esensi dari massive action. Ya saya cuma ingin merimain kita lagi ya karena 8 hari lagi kita sudah menuju ke akhir bulan ya teman-teman ya. Dan saya selalu percaya bahwa apapun goal kita itu pasti bisa kita capai ya teman-teman. Nah untuk yang teman-teman yang masih ada teman yang masih belum login ya, yang mungkin menurut Anda ini tinggal berapa bulan lagi harus digaskan ya, mungkin bisa diajak untuk ikut sesi saya hari ini karena sesi ini sekali lagi semoga bisa dari sharing saya ini bisa membuat kita menambah energi kita menuju ke akhir bulan. Oke teman-teman ya, ya. Saya selalu ini nih, sorry ya, ini saya baru sadar kenapa slide saya ini burem banget ya teman-teman ya. Jadi pagi-pagi hari ini saya ingin menanyakan apa kabar ya, how are you? Ya kadang-kadang kita lewatin hari kita lupa untuk nanyain saling menanyakan kabar ya, bagaimana keadaan teman-teman hari ini ya. Apa namanya? Apakah teman-teman merasa amazing atau teman-teman hari ini lagi mungkin merasa aduh kayaknya everything is not apa ya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan ya. Tentunya teman-teman merasa biasa-biasa aja kayak hari-hari lainnya ya teman-teman ya. Itu penting banget tuh hari ini kita menanyakan. Saya juga selalu menanyakan kepada diri saya sendiri ya bagaimana mood saya hari ini ya. Setiap pagi saya selalu bercermin dan orang pertama yang saya ajak ngomong adalah diri saya sendiri. Ya, saya selalu menjadikan diri saya itu teman. Ya, itu saya sering mungkin dalam sesi-sesi saya sering bercerita bahwa saya itu memang selalu men-treat diri saya itu seperti orang lain. Jadi saya seperti berbicara sama orang lain. Saya bicara sama diri saya sendiri. Saya sangat-sangat sering menjalankan namanya self talk. Ya bagi saya self talk itu sangat-sangat powerful. Saya terkadang kita menghabiskan banyak waktu untuk berbicara dengan pasangan kita, berbicara dengan orang tua kita, berbicara dengan anak kita, berbicara dengan klien kita, dengan tim kita atau dengan mentor kita, tapi kita lupa untuk berbicara dengan diri kita sendiri ya. Jadi paling penting adalah coba tanyakan bagaimana sih kabar Anda hari ini ya. Dan memulai hari ini kita harus penuh dengan semangat ya, dan kalau kita nggak ada semangat itu kita tanyakan apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih bersemangat lagi ya. Setiap hari kita memiliki pilihan. Setiap hari itu adalah sebuah pilihan yang bisa kita ambil ya. Jadi Anda hari ini pun Anda juga bisa memilih kok apakah hari ini Anda mau memilih sikap positif atau hari ini Anda mau bad mood, bete, ya itu semua pilihan. Apapun yang terjadi, ya, hari yang sama, jamnya yang sama, keadaan yang sama, tapi kenapa bisa hasilnya berbeda? Ya, karena setiap orang mengambil keputusan yang berbeda, memilih hal yang berbeda. Ya teman-teman ya. Jadi every day is a choice ya, dan pilihan itu tergantung dari kita masing-masing. Nah, waktu saya sadar bahwa saya bisa memilih. Saya bisa memilih kok hari ini mau seperti apa. Saya bisa memilih mood saya seperti apa. Tapi berarti saya juga bisa memilih kok kehidupan seperti apa sih yang saya inginkan. Nah, terkadang banyak dari kita itu, termasuk saya dulu, saya itu berjalan ya sejalannya aja. Ya, banyak orang bilang sera-sera. Apa terjadilah gitu kan. Ada lagunya ya. Ya, apapun yang udah kita jalanin aja kok. Ya, hari demi hari kita berjalan tanpa kita tahu mau kemana. Tanpa kita tahu tujuan kita kemana. Kita jalanin aja. Akhir bulan ya, kalau Anda kerja di kantor, akhir bulan Anda akan dapat gaji. Awal bulan, selalu seperti itu. Ya. Jadi lama-lama tahun demi tahun tanpa rasa kita udah 5 tahun bekerja di perusahaan itu, 10 tahun bekerja di perusahaan itu. Atau kita bangun bisnis, tiba-tiba bisnis kita udah 20 tahun umurnya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda 5 tahun bekerja di kantor? Ataukah Anda ya bekerja ya di kantor 5 tahun yang diulang-ulang? Ya, jadi
kadang-kadang kita hanya jalan aja, kita nggak tahu orangnya mau kemana. Tapi sebetulnya kita bisa memilih kok. Kita bisa milih punya kehidupan seperti apa. Tapi terkadang kita tidak mengambil kita tidak menggunakan luxurious itu. Padahal itu adalah sebuah opportunity yang kita miliki kok. Itu adalah sebuah sebuah berkat yang Tuhan berikan pada kita. Kita bisa milih kok kehidupan kita seperti apa. Tapi kadang-kadang kita nggak memilih, kita biarin aja kehidupan itu memilih kita gitu ya. Kita jalanin aja. Ya teman-teman, nah, di Nuskin ini saya belajar, terlebih di Science Together, bahwa kehidupan kamu mau seperti apa itu kamu bisa pilih kok. Jangan cuma jalan, asal jalan nggak tahu ntar tujuannya kemana. Tiba-tiba Anda sadar udah umur 70 ya, udah stuck nggak tahu mau kemana lagi. Karena dulu kita tidak pernah mengambil sebuah pilihan. Ya, saya ada sebuah video yang bagus banget ya dari Steve Harvey. Ya mungkin kita dengerin ya teman-teman ya video ini ya. Why do you keep imagining buying a house? Why do you keep imagining driving a really nice car? Why do you keep imagining getting rich one day? Why do you keep imagining that? Because God is talking to you. He's showing you something that He has for you. Bagus banget ya teman-teman ya. Saya nyalain sekali lagi ya. Why do you keep imagining buying a house? Why do you keep imagining driving a really nice car? Why do you keep imagining getting rich one day? Why do you keep imagining that? Because God is talking to you. He's showing you something that He has for you. Setuju ya teman-teman ya? Ya kita bisa kok. Ya sebetulnya Tuhan itu baik banget. Ya. Apapun yang Anda miliki, apapun yang Anda inginkan, Anda bisa dapat. Ya kadang-kadang kita suka membayangkan, wah saya bisa punya rumah yang megah banget. Sebetulnya bukan hanya kita bisa bayangkan ya, tapi kita bisa dapatkan itu. Ya karena itu sebuah rencana yang Tuhan berikan pada kita. Ya kadang-kadang kita ngelihat mobil, wah mobilnya bagus banget ya. Tapi teman-teman sadar nggak? Anda bisa loh punya mobil bagus itu loh. Ya, Anda bisa loh punya uang banyak tuh bisa. Jadi apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda gambarkan dalam pikiran Anda, itu terjadi karena memang itu sudah direncanakan untuk Anda. Kita sadar nggak? Kadang-kadang kita ngeliat, iya enak ya, bagus ya teman saya rumahnya bagus. Ya enak ya teman saya yang itu mobilnya bagus. Tapi pernah berpikir nggak? Saya harus punya rumah itu. Saya harus punya mobil itu. Saya harus punya kehidupan seperti itu. Kenapa saya nggak bisa? Nggak bisa deh. Saya beda sama yang lain. Kita semua bisa memiliki apa yang kita inginkan. Saya selalu percaya. Terlebih karena kita berada di sebuah platform yang namanya Nuskin. Ya. Saya tidak pernah menjalankan platform seperti Nuskin sebelumnya. Ya, tapi hari ini kalau Anda potong tangan saya itu darahnya biru. Ya, kenapa sih sebetulnya harus Nuskin? Dan saya melihat sebuah planning ya yang saya nggak bisa dapatkan di platform lain. Tadi Cifoni sudah bilang, saya sudah pernah bekerja kok sebagai seorang pegawai. Lebih dari 15 tahun saya sudah jadi pegawai. Ya mungkin ada dari Anda jadi pegawai lebih lama dari saya. Ya, mungkin lebih sebentar dari saya. Anda pasti tahu maksud saya. Kalau kita kerja jadi pegawai, susah untuk kita bisa memiliki kehidupan yang berubah. Ya kalau hanya dapat gaji habis bisa. Tapi untuk merubah kehidupan kita jadi pegawai nggak bisa. Mohon maaf ya. Ya kan? Terus bangun bisnis, emangnya gampang bangun bisnis? Emangnya kecil? Ya, saya kemarin habis ngobrol dengan satu anak muda ya, dan dia cerita sama saya, dia bilang sekitar 5-10 tahun yang lalu ya, kalau Anda masuk sekolah ngambil S1 ya, Anda lulus dari S1 itu 4 tahun atau 5 tahun, berapa tahun lah Anda sekolah, pekerjaannya masih ada loh, ya. Tapi sekarang banyak subjek-subjek di sekolahan, di universitas. Anda masuk, Anda lulus kuliah itu, kerjaannya udah nggak ada. Jadi dunia ini berputar, dunia ini benar-benar udah berbeda. Cara kita menjalankan bisnis juga berbeda. Dan saya sangat suka, kenapa? Karena Nuskin itu sebuah bisnis yang juga beradaptasi, juga berubah menurut teknologi. Banyak bisnis di luar sana itu tidak berubah. Apalagi kalau bisnis kita punya bisnis tradisional. Merubah sebuah bisnis itu mengikuti zaman itu bukan hal yang mudah. Teman saya cerita,
Dia itu mendatangkan sepatu ya, brand sepatu dari China ya. Jadi dia masukin sepatu dari China. Tadinya dia buka outlet di apa mall-mall ya. Cara dia menjalankan bisnisnya itu waktu dia di mall itu udah ada caranya. Dia belajar bangun franchise. Dia buka dari 1 outlet jadi 10 outlet gitu ya. Dia belajar franchise. Tiba-tiba teman-teman ya pandemi datang. Dan dia harus menutup hampir semua outletnya di mall. Setelah sekarang, dia bilang setelah selesai pandemi, lifestyle orang udah berubah. Orang itu udah nggak pergi ke mall lagi. Jadi dia untuk bisa punya showroom di mall, itu udah nggak ada yang datang lagi. Sementara rental di mall itu tambah mahal. Dan sepi mall itu. Akhirnya dia memutuskan, sekarang semua orang ada di mana? Ternyata ada di Shopee. Dia pindah bisnisnya ke Shopee. Waktu dia pindah bisnisnya ke Shopee, cara dia berbisnis juga berbeda. Dia harus belajar lagi dari awal bagaimana menjalankan bisnis di Shopee. Ya, bayangin ya, dia bilang itu berbeda banget sama buka bisnis franchise. Di Shopee itu dia harus bayar upfront ya, upfront. Jadi bayar lebih dulu ya. Supaya dia bisa masuk ke apa itu ya, jam-jam yang apalah saya nggak tahu lah, war apalah saya nggak ngerti ya. Dia bayar supaya iklannya dia bisa muncul terus di Shopee. Ya. Dia bayar jumlahnya tuh nggak murah. Semakin lama bayarnya semakin mahal. Begitu dia udah mulai oh gini Shopee caranya. Tiba-tiba Shopee-nya udah nggak laku lagi. Sekarang orang-orang beralih ke TikTok. Ya. Di TikTok cara mainnya berbeda lagi. Oke. Dia udah nggak bisa lagi bayar upfront gitu. Yang dia harus lakukan adalah dia harus bayar influencer, dan bayar influencer itu nggak murah. Dia bilang temannya dia ngambil untung cuma 10%. Karena ya memang sekarang kan orang udah beradu semua harga. Ngambil untung cuma 10%. Dari 10% itu 7% untuk influencer. Dia cuma 3%. Bayangin teman-teman, dia harus masukin barang, harus stok barang, harus semua cuma untung 3%. Begitu saya dengar itu, aduh untung saya di Nuskin. Jadi kalau saya nggak di Nuskin, teman-teman ya, mungkin kita take it for granted. Nuskin bukan buat saya. Saya nggak berbakat di Nuskin. Coba Anda keluar, kalau Anda nggak bisa di Nuskin, percaya sama saya, di luar tuh trust me, jauh lebih susah daripada Nuskin. Nggak ada bisnis yang lebih gampang dari Nuskin. Kalau ada saya udah pindah. Bener. Karena saya orangnya pemalas. Saya maunya ya udahlah yang cepet aja. Tapi nggak ada bisnis yang lebih bagus dari Nuskin. Kalau ada saya udah pindah beneran. Jadi kalau kita merasa Nuskin itu susah, you haven't seen outside. Anda belum lihat di luar sana. Mungkin karena Anda, oh ya, selama ini Anda melihat dari kacamata. Kayak saya dulu bekerja, saya pikir punya bisnis itu enak ya. Ternyata punya bisnis itu susah juga. Ya mungkin karena Anda belum pernah mengalami. Coba Anda jalankan. Ya, it's not easy. Nuskin itu adalah bisnis yang paling mudah, paling gampang untuk dijalankan. Ya, jadi bagi saya kenapa Nuskin? Selalu kita bertanya gimana sih caranya jalanin Nuskin, gimana sih caranya supaya bisa sukses di Nuskin. Tapi sebetulnya esensinya adalah kenapa Anda harus menjalankan bisnis Nuskin. Kenapa Anda harus sadar kenapa di luar sana itu Anda nggak akan bisa mendapatkan hasil seperti di Nuskin. Kenapa only Nuskin yang akan memberikan saya apa yang saya inginkan. Sekali lagi pertanyaannya, apa sih kita inginkan? Ya teman-teman ya, ini loh bagi saya, 6 level 5%. Saya sudah melihat di bermacam-macam perusahaan. Ada satupun perusahaan yang bisa kasih saya 6 level 5%. Nggak ada. Name it. Anda mau Big Four? Nggak ada Big Four bisa kasih 6 level 5%. Boleh tanya sama Mami Rata. Nggak ada. Big Four aja nggak bisa kasih Anda 6 level 5%. Emang gampang kerja di Big Four? Ya kan nggak gampang kalau kerja di Big Four. Tapi udah nggak gampang, bisa nggak dapet ini? Nggak bisa teman-teman ya. Jadi 6 level 5% compounding passive income. Bagi saya worth it. Worth it. Worth it untuk kita jalankan. Karena nggak ada. There is nothing like this outside. Nggak ada yang seperti ini di luar sana. Nggak ada. Jadi saya tahu apa yang saya mau. Saya clear, saya jelas banget apa yang saya mau. Dan saya nggak. Dan saya tahu bahwa apa yang saya inginkan itu nggak ada di tempat lain. I'm very clear. Saya sangat-sangat jelas, saya tahu apa yang saya mau. Makanya saya masih ada di Nuskin. Hujan badai, saya masih di Nuskin. Anda pikir setiap hari saya di Nuskin itu always good? Enggak juga. Tiap hari juga saya ditolak orang. Tiap hari juga ada biar saya yang rontok.
Tiap hari juga ada masalah, ada intrik, ada salah persepsi, ada emosi dalam tim saya, ada. Tapi saya selalu percaya, setiap hari saya pasti menemukan leader baru. Setiap hari saya pasti punya builder yang lebih bagus lagi. Setiap hari saya pasti bisa lebih sukses dari Nuskin. Saya harus sampai ke sini. Masalah kalau Anda nggak ngerjain Nuskin, emang nggak ada masalah? Ada, masalah selalu ada. Anda mau pergi ke kantor, kayak buka bisnis, kayak pasti ada masalah. Nggak mungkin nggak ada. Bener nggak? Nah, saya suka banget quote ini ya. Chinese bamboo tree. Ya, kita semua udah tahu nih cerita pohon bambu. Pohon bambu itu kalau Anda tanam, ya dia nggak akan tumbuh sampai 5 tahun, tiba-tiba dia akan tumbuh kecil banget. Sama seperti ini. 6 level 5% ini. Banyak orang menjalankan bisnis Nuskin, berharap hari ini jalan, 5 tahun lagi udah dapat 6 level 5%. Nuskin itu bukan duit cepat. Nuskin itu duit besar. Dan duit besar itu nggak bisa cepat. Oke, tapi teman-teman sama seperti bambu ini. Karena kita maunya yang besar, kita harus sabar. Sukses itu butuh waktu. Tetapi ketika pohon bambu ini tidak tumbuh selama 5 tahun, kita suka lupa bahwa selama 5 tahun, walaupun dia nggak tumbuh, setiap hari tetap dapat air. Setiap hari tetap dapat matahari. Kadang-kadang kita merasa kita nggak tumbuh. Udah gitu kita give up. Udah nggak tumbuh. Jalanin bisnis Nuskin susah. Anda nggak jalanin. Jadi orang bilang sama saya udah 3 tahun di Nuskin, nggak ada hasil. Pertanyaan saya, Anda 3 tahun di Nuskin ngapain aja? Dijalanin apa cuman asal member aja? Selama 3 tahun itu, berapa kali Anda bisa mencapai goal Anda? Sudah berapa trip yang Anda pergi? Kalau Anda belum pernah mencapai goal Anda nggak pernah pergi trip, that means Anda belum jalan. Walaupun Anda sudah 3 tahun, 5 tahun di Nuskin, Anda belum jalan, Anda belum mulai. So, bukan berapa lama Anda ada di Nuskin. Tetapi waktu Anda ada di Nuskin itu, what do you do? Waktu bambu itu tidak bertumbuh selama 5 tahun, tetap disiram, tetap dapat matahari. Benar nggak? Waktu kita tuh di Nuskin tuh belum melihat hasilnya, aduh kok belum jadi milioner. Tapi tiap hari dijalanin nggak? Tiap hari ketemu orang nggak? Tiap hari datang meeting nggak? Tiap hari consult apain nggak? Tiap hari massive action nggak? Ya enggak. Terus Anda berharap 5 tahun lagi bambu Anda akan tumbuh. Bambu kalau Anda nggak siremin, kalau nggak kena matahari, 5 tahun nggak bakal tumbuh. Yang ada mati. Sama kita juga seperti itu. Kan kita nggak sadar. Ya kita mau duit besar. Tapi semua yang besar itu butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh kerja keras. Ya waktu saya sering kadang tanya, gimana? Ada yang bisa dibantu? Nggak ada, belum dulu, nggak ada. Terus gimana Anda mau bertumbuh? Kalau Anda aja tidak melakukan action, jangankan massive. Action aja deh. Gimana itu kita bisa bertumbuh? Hari ini mungkin saya agak-agak pedes ya, bukan karena saya ingin kita benar-benar kita semua benar-benar belajar dari esensinya ya. Bukannya saya ingin marah-marah, enggak. Tapi saya ingin kita sadar, untuk sukses itu butuh ekstra keras. Jadi kalau Anda datang ke sini dan berharap, oh Nuskin itu kayak Ponzi, atau kayak bisnis yang apa sih kita bilangnya ya, yang ikuti nanti terus tiba-tiba kalau untung dapat, kalau enggak gitu ya, money game. Enggak, Nuskin is not like that. Nuskin is business. Nuskin is bisnis yang sebisnis-bisnisnya, bisnis yang legitimate gitu loh ya kan. Ya benar-benar harus jalan. Nah, waktu kita menjalankan bisnis Nuskin, terkadang yang mau kita closing itu orang lain. Ya, bisnis saya nggak jalan, Nuskin saya nggak jalan. Kenapa? Nuskin saya susah. Kenapa? Karena saya belum ketemu orang yang tepat. Karena saya belum ketemu momen yang tepat. Karena lingkungan saya gini sih, karena customer saya kere sih, karena upline saya rese sih, karena sistemnya nggak bagus sih. It's everyone's problem but you. Tapi sebetulnya sukses itu
Semua tergantung dari diri Anda sendiri. Anda harus closing diri Anda sebelum Anda closing orang lain. Kadang-kadang kita mau closing orang lain, kita mau beresin orang lain. Orang lain harus perfect, harus persis seperti apa yang kita mau. Kalau dia salah sedikit, wah kita langsung jujur. Wah salah nih, kita langsung jujur. Tapi kita terhadap diri kita nggak kayak gitu. Terhadap diri kita punya 101 excuse. Tapi kalau sama orang lain, orang lain salah sedikit, wah langsung, that's the time, langsung kita kejar. Wah kan dia gini, nggak bisa. Melakukan salah sedikit aja, over sedikit aja, langsung, ya, sebetulnya how to measure success bukan tentang apa yang orang lain pikir, ya, tapi bagaimana Anda punya persepsi terhadap diri Anda sendiri. Sukses itu bukan tergantung orang lain, tapi tergantung diri kita sendiri. Oke, nah satu video ini beberapa saat yang lalu dulu pernah saya putar, tapi saya putar lagi. Anybody rich in this family? Go in there and sit down somewhere. Get yourself a good job. Oh, mama, you must be right. No, mama could be wrong. Because what you have in your imagination, God didn't show it to your mama. I'm sorry. He showed it to you. Listen to me. If y'all don't do nothing else, write everything you imagine down. Write it all down. Pray about it and watch what happens. Teman-teman ya, terkadang kita mau punya kesuksesan, kita mau punya hasil yang besar. Siapa sih nggak mau? Siapa sih nggak mau nama 5% compounding passive income dari Nuskin 250 juta sebulan, 3 miliar sebulan? Siapa sih nggak mau? Nggak semua mau, nggak mungkin nggak mau, ya. Tapi kita cuma mau doang, kita nggak mulai. Oke, sekali lagi tadi seperti saya bilang, berapa lama Anda ada di Nuskin tidak menentukan Anda sudah mulai apa enggak. Ada orang sudah mungkin 10 tahun di Nuskin tapi belum mulai. Ada orang yang baru 1 bulan di Nuskin tapi dia udah mulai. Dia udah mulai action, dia udah mulai cari tahu, dia tiap hari, dia pokoknya tiap bulan gimana supaya saya bisa achieve target saya, supaya saya bisa achieve goal saya. Itu namanya mulai. Jadi berapa lama kita di platform ini tidak menentukan. Terkadang kita mendengarkan orang lain. Atau orang lain bilang, kamu pasti nggak bisa di Nuskin. Nuskin mah bukan buat kamu. Susah di Nuskin. Ya kan? Nggak bakal untung lah kamu di Nuskin. Kamu pasti rugi jalan di Nuskin. Terkadang kita mendengarkan itu, apalagi kalau yang mengatakan itu adalah orang-orang terdekat kita. Ibu kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, atau mungkin orang-orang yang memberikan influence terhadap kita. Sekitar kita. Kita berpikir, oh ya mungkin salah ya. Tapi mereka kan nggak tahu. Sebetulnya yang paling tahu tentang diri Anda, yang paling tahu tentang apa yang Anda mau adalah Anda sendiri. Tapi kenapa kok kita membiarkan orang lain mengontrol diri kita? Ya. Saya sering cerita, saya berapa kali cerita. Saya pertama kali jalanin bisnis Nuskin, suami saya bilang saya pemimpi. Suami saya bilang saya nggak bakal bisa sukses di bisnis Nuskin. Apaan sih lu jalanin kayak begitu? Dulu mau suami saya bilang gitu. Bulan pertama saya di Nuskin. Saya jawabnya dengan apa? Saya achieve 16.800. Sampai sekarang nggak pernah ngomong. Saya jalanin Nuskin. Mama saya bilang sama saya, kamu itu pemimpi. Cuman mimpi doang. Gak bakal kamu bisa sukses di Nuskin. Mimpi. Saya jawabnya dengan apa? Jam 1:20. Jadi saya tahu mereka sayang sama saya. Saya tahu. Tapi saya tahu mereka nggak paham tentang Nuskin, yang paham saya. Yang saya lakukan apa? Show them the result. Show them the result. Jangan dengerin, karena mereka nggak tahu, teman-temannya. Yang tahu tuh. If you decide you want to be rich. Nah, percaya nggak kita 100% bahwa kita pasti bisa sukses di Nuskin? Percaya nggak kita bahwa setiap orang itu butuh produk Nuskin? Setiap orang tuh butuh bisnis Nuskin. Percaya nggak kita?
Percayanya harus 100%. Komprominya harus 0%. Kalau Anda percayanya baru 99, it's not enough. Kalau Anda komprominya 1% aja, it's not enough. Harus percaya 100%, kompromi 100%. Tiap hari saya menanyakan diri saya, masih believe nggak? Masih believe nggak? Apa yang bisa saya kompromi? Ada lah. Saya ada malesnya, ada. Bosennya ada. Sebelnya ada. Tapi ya udah, saya tidak membiarkan itu kompromi. Ya, sukses di bisnis Nuskin ditentukan oleh berapa banyak dan berapa cepat BR dan leader yang Anda ciptakan dalam organisasi Anda. Ya, bukan berapa lama Anda ada di Nuskin. Bukan berapa tahun Anda sudah menjalankan Nuskin. No. Sukses di Nuskin itu ditentukan purely hanya berapa banyak dan berapa cepat BR dan leader yang Anda ciptakan. Jadi kalau hari ini Anda sudah punya banyak BR, Anda sudah punya banyak leader, congratulations. Anda sudah lebih dekat pada sukses Anda di Nuskin. Tapi kalau Anda hari ini belum ada BR, belum ada leader, maka ayo dicari, dijalankan, dikerjain. Karena hanya dengan itu kita bisa berhasil di platform ini. Jadi penting banget teman-teman. Bukan berapa lama kita di sini, no. Tapi dari kita di sini itu berapa BR dan berapa leader yang bisa Anda ciptakan. Jadi hitungannya dari situ, bukan hitungannya berapa tahun Anda di sini. Oke? Ya. Nah, sukses itu intentional. Sukses itu harus disengaja. Mungkin hari ini saya masih belum ada builder, saya masih belum ada leader. Kenapa? Karena mungkin saya emang sengaja kayak gitu. Enggak kok, saya enggak sengaja. Ya, mulut Anda bilang enggak. Mulut Anda bilang Anda bukan Anda sengaja, tapi action Anda menunjukkan Anda sengaja. Contohnya, sukses itu intentional. Anda harus create BR. Contohnya, tadi kan sudah bilang ya. Tapi Anda nggak cari BR. Anda nggak punya LOI. Anda nggak punya 10K. Terus BR-nya lahir dari mana? Jadi kalau hari ini kita masih belum ada leader, belum ada builder, coba kita lihat. Setiap bulan berapa GV kita? Berapa LOI yang kita ciptakan? Itu benih-benih kita ada berapa? Itu harus disengaja. Ya, jadi waktu Anda menjalankan bisnis Nuskin, misalnya nih, saya sering kali ketemu. Belum ada orangnya. Itu kata-kata yang paling common. Ya, belum ada orangnya. Orangnya nggak bakal ada. Percaya sama saya. Orang nggak bakal ada. Orang itu harus Anda ciptakan. Harus intention. Bikin meeting itu, saya punya meeting yang memang sudah ada meetingnya, sudah ada appointment-nya. Tapi saya juga ada meeting yang tadinya nggak ada, saya bikin sampai ada. Ya entah saya pura-pura lagi di sekitar rumahnya lah, entah saya cari alasan lah, saya sambungin lah. Kadang-kadang ya, saya punya teman, dia misalnya jualan mobil, misalnya ya kan. Saya tahu nih, saya pengen prospek dia. Tapi dia nggak mau ketemu sama saya. Dia nggak mau ketemu sama saya. Yang saya lakuin apa? Saya cari lagi teman saya. Lo mau beli mobil nggak? Ya, tiba-tiba saya ketemu teman saya, misalnya ada yang mau beli mobil. Saya sambungin. Saya telepon teman saya yang kerja di showroom mobil. Ada temen gue nih mau beli mobil. Ketemuan yuk. Akhirnya kan ketemuan, karena dia pikir saya bawa kantor buat dia. Saya cari cara sampai saya bisa ketemu sama dia. Waktu ketemu saya omongin lagi. Sukses itu harus disengaja, intention. Saya kemarin baru berangkat. Besok pagi harinya saya mendarat nih. Saya mendarat siang, jam berapa ya? Sore lah ya saya mendarat. Besok pagi saya udah ada meeting, saya udah ada appointment. Itu mata kayak udah merem loh. Aduh, itu badan meretek. Tapi besokannya saya tetap meeting. Bukan karena saya hebat, karena saya tahu sukses itu harus intentional. Kalau saya nggak ada niat, saya nggak bakal bisa. Nggak ada orang yang tiba-tiba menjalani bisnis Nuskin, tiba-tiba Tuhan kasih. Ini orangnya di depan rumah udah ngetok-ketok. Mas, maaf, saya mau beli Nuskin. Nggak ada. Anda harus cari orangnya. Benar nggak teman ya? Ya. Nah, 95%. 95%. Oke. Dari keputusan yang kita bikin itu berdasarkan bagaimana perasaan kita saat itu. Oke.
Kadang-kadang nih kita lagi males, aduh kayaknya badan lagi nggak enak nih ya. Wah, males lah pagi-pagi, aduh kayaknya hujan, enakan tidur ya. Atau aduh di luar sana panas banget ya. Aduh, kayaknya gue di rumah aja lah nyalain AC di bawah selimut nih kayaknya enak. Setelah itu kita mengambil keputusan berdasarkan karena kita lagi enak di bawah selimut, kita bilang, udah appointment-nya geser aja deh, ntar sore aja. Ya teman-teman ya. Dan you will not be successful. Oke, kita harus push diri kita. Awal itu selalu yang paling susah. Saya setiap pagi saya latihan lari. Dan yang paling susah itu adalah dulu bangunnya. Bangunnya, bukan larinya. Larinya susah ya susah, tapi lebih susah itu bangunnya. Percaya saya. Kalau sekarang saya udah otomatis. Tapi ketika kita mau mulai sesuatu yang baru, ya kan, ya, yang paling susah itu awalnya, Dok. Setelah itu udah biasa. Ya, kita harus melawan itu, melawan. Walaupun kadang-kadang, aduh, gue ngantuk banget semalam baru tidur, baru pulang party, tidurnya subuh. Pagi-pagi jam 5, saya harus bangun. Ya, jadi waktu kita melihat diri kita, menjadi seorang yang berani mengambil tindakan, maka Anda akan membangun lebih lagi kepercayaan diri dan keberanian Anda. Karena Anda sudah berani melawan diri Anda sendiri. Kalau Anda berani melawan diri Anda sendiri, Anda berani melawan ketakutan diri Anda sendiri, Anda berani melawan emosi diri Anda sendiri, maka di luar sana itu udah nggak ada apa-apanya. The most difficult itu adalah diri Anda sendiri. Di luar sana nggak ada apa-apanya kalau Anda bisa melawan diri Anda sendiri. Oke, teman-teman ya. Nah, set goal bulan ini 10K. Saya juga belum 10K. Saya sudah lebih dari 5.000, tapi saya belum 10.000. Ya, saya baru balik tanggal 17 kemarin ya. Saya langsung gaspol gigi 5. Teman ya. Saya juga belum 10K. Tapi setiap bulan ya kita harus set goal 10K. Kenapa sih? Apa karena cuman ya udah disuruh 10K, udah set 10K. No, karena 10K itu ya itu nomor 1 income. Pasti. Income 10K itu lumayan banget. Saya kemarin pergi ke Chicago, uang hotel, uang pesawat, uang jajan, uang lari, uang beli baju, uang beli sepatu, uang beli kaos kaki, uang makan, ya, uang belanja, itu semua hasil 10K, 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 10K saya. Jadi income 10K itu lumayan banget. Lumayan banget. Sekali 10K bayar hotel, sekali 10K bayar tiket, sekali 10K bayar. Jadi income-nya lumayan banget. So kenapa kita nggak mau 10K? Ya nggak? Lalu 10K itu juga butuh untuk bangun momentum. Bangun momentum. Ya, kalau Anda nggak 10K, gimana Anda bisa punya excitement? Anda bisa punya lead baru, orang-orang baru. Ya momentum itu harus dijaga. Ya, Anda panas. Jadi kalau Anda itu nggak pernah 10K, tangan Anda itu dingin. Tangan Anda nggak panas. Kalau tangan Anda dingin, Anda nggak bisa bantu orang lain. Oke? Jadi 10K itu penting karena itu practice make perfect ya. Contohnya Anda pergi ke dokter. Ya, sekarang Anda pergi ke dokter. Kalau Anda mencari dokter, ya Anda pasti cari dokter yang pasiennya banyak. Benar nggak? Yang sering operasi kalau Anda butuh operasi. Anda lihat. Karena Anda tahu kalau dia sering operasi, kalau dia punya banyak pasien, ya berarti tangannya panas. Berarti kalau dia mau operasi Anda, hasilnya pasti biasanya akan lebih bagus karena dia tangannya panas. Tapi Anda pasti nggak akan cari dokter yang sepi, nggak ada pasien ya. Ya, karena tangannya nggak panas. Sama. Makanya kenapa kita harus jaga momentum itu, tangan kita harus panas. Ya, dan juga 10K itu penting untuk mengumpulkan customer base. Oke, nah mungkin customer itu bukan leader Anda, bukan yang Anda tuju, bukan yang Anda inginkan, bukan orang yang akan menjadi bisnis partner Anda, mungkin bukan orang itu. Tapi customer itu bisa menjadi marketing Anda yang baik banget. Saya punya satu klien saya, itu customer saya. Tapi saya pastikan dia pakai tiar nanti dengan bagus dan hasilnya bagus banget. Dan dia sampai hari ini masih tetap remain sebagai customer. Tapi dia refer orang ke saya. Dia refer orang yang jadi customer juga. Orang itu merefer orang lagi. Nah, ini sekarang calon ibu saya. Tapi datangnya dari mana? Dari customer.
So saya mah happy aja punya customer base, nggak apa-apa, semakin banyak semakin bagus. Makanya 3.000-nya itu kan otomatis datang dari customer. Jadi kenapa harus 10K? Karena kita akan punya lebih banyak customer base. Ya, dan itu yang membuat bisnis nuskin tambah lama tambah mudah. Tapi kalau Anda tidak mau mulai, maka bisnis nuskin tidak akan pernah menjadi lebih mudah. Oke? Dan juga menguasai mental dan metode. Ya, karena Anda punya banyak klien, Anda tahu, oh, kalau ini hasilnya kayak gini. Kalau ini hasilnya kayak gini. Kalau saya melakukan ini nanti pasti ujungnya ke sini. Anda mulai paham karena Anda terbiasa. Dan Anda sudah punya mental, oh nggak apa-apa lah ditolak mau udah biasa. Kalau Anda cuma ditolak sekali, saya ingat banget, saya punya satu tim saya dulu ditolak sekali, langsung mau orangnya mau diblok G-nya karena baru ditolak sekali. Tapi sekarang dia udah ditolak berkali-kali, udah tahu, udah mentalnya udah nggak kayak gitu lagi, udah tahu. Jadi nggak ngeblok lagi walaupun ditolak, benar nggak teman-teman ya? Jadi kita ini melatih mental dan metode kita, cara kita. Contohnya, saya dulu awal-awal banyak memakan korban karena saya nggak tahu cara pakai tiar netting efektif seperti apa. Tapi karena saya punya customer banyak, saya sering 10K, saya sering bantu tim, saya ini. Lama-lama saya lebih paham, oh caranya gini, oh kalau dia makan ini hasilnya begini, oh kalau dia mau ini tujuannya ini ke sini, oh kalau dia gini, akhirnya saya paham. Jadi metode saya menjadi lebih efektif. Dan kedepannya semakin lama, orang kalau ikut tiar netting saya hasilnya semakin lama semakin bagus. Karena metode saya semakin lama semakin canggih. Kenapa? Karena saya sering latihan. Jadi 10K itu penting banget, penting banget. Nah, sekarang kita harus pahami caranya agar 10K. Nomor 1, testimoni Anda sangat penting. Testimoni itu ada 2. Nomor 1, testimoni produk. Testimoni produk itu harus di-renew. Jadi jangan Anda cuma punya testimoni Anda 1 dari zaman dulu sampai sekarang Anda nggak pernah renew. Di testimoninya Anda jadi kurus banget, sekarang kenyataannya Anda udah segede gentong atau segede kulkas 2 pintu, teman-teman. Udah beda banget sama testimoni Anda. That is also not good. Jadi testimoni Anda kita harus selalu merenew testimoni kita. Yang terbaru harus ada before, after, dan after. Ya. Dan kita punya kewajiban ya sebagai leader tiar 90, nomor 1 badan kamu digemuk. Oke? Ya, jadi itu harga yang harus kita bayar. Dan Anda harus pastikan sampai kapanpun Anda masih ada di bisnis ini, maka badan Anda harus tetap bagus. Karena itu yang Anda jual kok. Jujur yang Anda jual itu kok. Jadi kalau Anda jual badan tapi badan Anda nggak bagus, kira-kira gampang nggak closingnya? Susah lah. Ya, sama waktu kita jual duo, ya Anda harus sehat. Kalau Anda nggak sehat, Anda suruh orang sehat, tapi Anda sendiri sakit-sakitan. Ya nggak, bolak-balik masuk rumah sakit atau bolak-balik nggak enak badan. Kira-kira orang percaya nggak? Nggak percaya. Lalu nomor 2 adalah testimoni bisnis. Bukan hanya produk tapi bisnis itu penting. Makanya kenapa goal itu harus tercapai. Setiap kali convention kita harus paksakan diri kita untuk naik ke atas panggung. Ya, naik ke atas panggung ada 3. Nomor 1 ya sebagai top achiever. Oke, itu paling gampang. Top achiever Anda pasti naik panggung. Nomor 2 kenaikan pin title. Anda pasti naik panggung. Ya, benar nggak teman ya? Lalu nomor 3 adalah achievement yang lain. Ya, Anda pasti naik panggung. Jadi setiap convention, setiap LTS, kita harus jadikan sebagai checkpoint kita. Udah ada nggak dari paling nggak 3 itu, atau achievement yang lain itu mungkin bisa trip ya? Nah, ada nggak dari 3 itu yang sudah kita penuhi? Ya, karena banyak orang jalanin bisnis Nuskin. Fair deh paling gampang. Kalau kita ketemu klien, pasti klien nanya, kamu udah dapat apa di Nuskin? Kamu udah jalan kemana aja menuskin? Kamu udah dapat duit berapa di Nuskin? Itu lumrah orang nanya gitu. Ya. Hari ini kita bisa jawab, oh saya belum. Tapi masa kita ketemu orang lagi sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, jawabnya masih, oh ya saya belum. Kan nggak mungkin kan? Hari ini kalau kita jawab saya belum, sambil Anda harus pastikan diri Anda, next time jawaban Anda nggak itu lagi. Karena orang bisa kok beli tiar nanti sama orang lain. Orang bisa kok join bisnis Nuskin sama orang lain. Kenapa harus join sama Anda? Saya selalu bertanya seperti itu. Saya selalu bertanyakan diri saya seperti itu. Layak nggak sih saya
Ya, kalau orang ikut sama saya itu bisa berhasil nggak sih? Saya bisa menyelesaikan apa yang menjadi problem dia nggak? Atau saya bareng doang? Oke? Nah, seberapa efektifnya kita sudah punya harta karun yang ada? Kita sudah punya tools, kita sudah punya meeting, kita sudah punya upline, ya teman ya. Tapi pertanyaannya cuma efektif nggak kita menggunakan? Kita tahu kita punya semua, tapi kadang-kadang kita cuma tahu, tapi kita tidak menggunakannya dengan efektif. Ya, kadang-kadang ada orang yang cuma kerja doang, nggak penting datang ke meeting. Ngapain sih datang ke meeting? Saya jago jualan kok, jualan aja, kerjaan jual. Saya dulu kayak gitu. Ya. Tapi ada juga orang yang datang aja ke meeting, tapi nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah jualan, nggak pernah ketemu klien, tapi datang ke meeting terus. Bagus nggak? Dua-duanya bagus. Tapi yang lebih bagus adalah Anda datang ke meeting, Anda jalankan. Anda datang ke meeting, Anda jalankan. Anda datang ke meeting, Anda jalankan. Jadi kalau Anda datang ke meeting doang nggak jalan, percuma juga. Tapi kalau Anda jalan doang, Anda datang ke meeting, nggak bisa juga. Karena ada kadang-kadang orang bilang, oh nggak apa-apa lah, saya nggak usah ke meeting, saya jago jualan, kok ngapain saya datang ke meeting? Ya hari ini Anda mungkin bisa, tapi untuk melakukannya terus-menerus, trust me, nggak bisa. Oke, jadi gunakan tuh ini yang udah ada ini seefektif mungkin. Oke, karena ini membantu kalau Anda hanya menggunakan kekuatan Anda sendiri, ya sama seperti kita mau ngangkat ember dari sumur. Kenapa itu ada katrol? Kenapa apa gunanya katrol? Supaya gampang ngangkat embernya dari sumur. Kalau Anda nggak pakai katrol, ya Anda ngangkat sekali, dua kali, tiga kali udah boyok. Ya, udah pinggang Anda udah apa ya? Udah sakit. Tapi katrol itu mempermudah. Makanya bisnis ini tools meeting upline-nya adalah katrol yang Anda bisa pakai. Tapi Anda nggak mau pakai, Anda milih ngangkat aja sendiri. Ya udah deh, badannya sakit, pinggangnya sakit nggak apa-apa, jalanin semuanya sendiri. Oke, so mungkin kita lebih wise supaya kita bisa lebih paham, lebih mudah untuk bisa jadi 10K. Ya, kebiasaannya udah ada kok. Ini harus kita lakukan. Ya, 8 hal ini udah ada. Cuman yang membedakan adalah kita semua tahu 8 hal ini. Yang membedakan adalah kadang konsisten dan komitmen. Kita tahu 8 hal ini, tapi kita konsisten nggak ngerjain. Kita komit nggak ngerjain. Konsisten itu berarti setiap hari. Setiap hari. Mau Anda lagi males, lagi rajin, lagi hujan, lagi panas, ya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, mau apapun itu, Anda harus jalan konsisten. Gak bisa kalau saya lagi pengen doang, kalau lagi mood doang baru jalan. That is not consistent. Dan komit, betul-betul komit. Komit menjalankannya sebaik mungkin. Gak ada yang terbaik. Yang ada hanya yang nggak ada yang sempurna, tapi yang ada hanya Anda lakukan terbaik. Oke? Nah, disiplin memang susah, tetapi bagi saya penyesalan itu lebih susah. Mendingan saya hari ini susah, mendingan saya hari ini ya saya kalau nggak masuk meeting ya, saya kalau nggak masuk meeting, saya tuh ngerasa berdosa banget, ngerasa tuh kayak besok tuh saya pasti nggak saya bulan ini pasti nggak bisa 10K kalau saya nggak masuk meeting. Saya tuh menpsycho diri saya seperti itu. Ya, saya kalau nggak ketemu orang, hari ini kalau saya nggak ketemu orang 3-5, saya tuh takut 6 bulan lagi saya nggak akan ada orang. Jadi saya komit setiap hari saya ketemu orang 3-5. Setiap meeting saya harus masuk. Kadang-kadang repot. Ya, capek. Okay. Tapi saya tahu kalau saya nggak melakukan ini, saya akan bayar harga lebih mahal. Jadi pilihan itu ada di tangan kita sendiri. Anda mau seperti apa? Anda mau susah sekarang atau Anda mau susah nanti? Anda mau painful-nya sedikit atau Anda mau painful-nya banyak? Karena saya tahu kalau saya nggak jalanin bisnis ini dengan benar hari ini di saat usia saya tuh masih muda ya. Nanti nih 10 tahun lagi, oke, saya udah nggak semudah sekarang. Dan waktu saya menjalankan bisnis ini akan lebih susah. Jadi ya udahlah, mendingan saya susah sekarang, tapi 10 tahun lagi saya bisa punya kehidupan yang lebih enak. Ya. Kita harus punya mental seorang 10K. Ya, no baper, no fear, nggak ada ketakutan dan tidak berkompromi. Saya ada satu cerita. Ya, ini bukan cerita tentang saya kemarin saya pergi lari ya, tapi ini bukan cerita buat saya untuk menyombongkan diri saya ya, tapi
ada lesson yang saya belajar. Hobi saya itu berlari. Saya bukan pelari profesional, ya. Saya mulai dari tahun 2011 saya dari kecil memang dididik harus sering olahraga ya oleh ayah saya, terlebih saya itu memang gila olahraga dari kecil ya, berenang, tenis, segala macam lah ya. Tapi mulai 2011 saya mulai jatuh cinta dengan yang namanya olahraga berlari ya, dan kemarin saya punya kesempatan untuk mengikuti yang namanya maraton ya. Jadi full maraton itu 42 kilo ya, dan saya sudah mulai latihan itu dari 1 tahun sebelumnya. Jadi mulai dari bulan Januari itu saya udah mulai masuk training ya, udah mulai masuk training. Saya pakai coach lari ya. Setiap hari saya setiap pagi ada di gym ya, tim saya pasti tahu lah. Pokoknya pagi-pagi tuh jam 6 tuh saya udah di kalau nggak di gym saya udah di GBK. Pasti kalau nyari saya tuh ada di situ. Sabtu Minggu pun juga saya ada di situ. Ya, jadi benar-benar saya apa namanya berlatih ya. Dan ini foto saya waktu finish ya. Saya berlatih itu hanya untuk mendapatkan medali ini. Medali yang tulisannya finisher, ini bukan juara ya, finisher. Kalau untuk lomba seperti ini teman-teman ya, kalau saya juara saya kan menjadi juara dunia, which is nggak mungkin banget kan ya. Ya tapi bukan saya bertanding untuk menjadi juara, tapi ini saya bertanding dengan diri saya sendiri. Saya bertanding dengan diri saya sendiri ya teman-teman. Ini kenapa saya pakai aluminium begini, karena ini dingin banget, itu suhunya sekitar 7 derajat ya. Dan saya setelah berlari 42 kilo, saya bisa foto keren banget. Kelihatannya semua orang bilang, wah gila foto lu keren ya. Tapi teman-teman tahu di balik medali ini itu ada cerita yang sangat luar biasa ya. Dan saya suka banget ada satu video ya. Kita bisa lihat ini cerita di balik orang-orang yang mendapatkan medali itu, banyak, ada ratusan cerita tuh seperti ini ya. Kita nonton sama-sama ya teman-teman ya. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know. Kadang-kadang kita hanya melihat medalinya ya teman-teman ya. Waktu kejadian saya kemarin itu, saya itu mengalami blister ya waktu di kilometer sekitar kilometer 17-18 kilometer 17-18 ya, saya mulai ada blister. Saya merasa kaki saya sakit. Saya udah pakai sepatu yang menurut saya paling bagus, dan saya sudah berlatih juga dengan sepatu itu, bahkan 30 kilo bersama sepatu itu no problem. Jadi saya yakin nggak apa-apa lah gitu. Nggak ada yang saya nggak nyangka. Ya, tapi kilometer 17 saya mulai blister ya, dan blister, bayangin blister tuh kadang-kadang kalau kita di sepatu tuh di kaki belakang tuh kalau kena blister tuh sakitnya seperti apa ya. Saya itu blister saya itu sebesar ini. Sebesar ini blister saya. Ini waktu sudah sembuh ya. Ini tadinya itu berdarah dan bonyok, ada keluar airnya. Ya, ini terjadi di kilometer 18. Dari kilometer 18 ke 42 saya berlari dengan blister seperti ini. Ya, setiap kali saya napak itu sakitnya minta ampun. Semakin lama semakin sakit. Ya, jadi saya tuh benar-benar kayak video ini tadi ya. Lari itu sebenarnya saya tuh udah di saat itu saya udah bisa give up. Saya bisa give up langsung ke medik. Saya bisa berhenti ke medik, saya give up. Atau saya larinya saya pelan. Tapi saya tahu saya ada namanya personal best ya yang harus saya capai. Personal best saya terakhir 4 jam 59. Saya tahu saya harus mencapai, saya harus lebih cepat dari itu. Walaupun awal-awal semuanya udah oke, akhir-akhir saya nggak bisa lari cepat karena udah sakitnya minta ampun. Setiap kali saya napak sampai peringnya, sampai kayak udah mau nangis, beneran nangis. Ya, tapi saya tahu saya harus selesai. I have to finish this race, no matter what. Sakit seperti apa, saya harus selesai. Ya, di saat itu saya melihat refleksi saya seperti waktu saya menjalankan bisnis Nuskin. Kadang-kadang kita capek, kadang-kadang sakit. Tiap kali kita mau maju tuh kayaknya kok nggak bisa ya, kok nggak ada orang lagi ya, kok nggak ada tim lagi ya, kok nggak ada yang percaya sama saya ya, kok customer saya hasilnya nggak bagus ya. Nah teman-teman, no matter what, finish your race. No matter what, finish your race. Karena yang paling penting itu adalah ketika Anda bisa menyelesaikannya sesuai dengan target Anda, sebaik mungkin. Nggak ada yang perfect.
Kalau sesuai target saya harusnya 4 jam 30. Tapi saya nggak bisa. Tapi despite itu, saya masih bisa achieve personal best. Ya udah, yang penting saya sampai. Bayangin teman-teman ya, lari itu 20 kilo lebih dengan kayak begini. Aduh teman-teman ya, aduh beneran saya tuh at that moment ya, saya mau mempertanyakan ini kegilaan saya ya. Ya ngapain gue ya jalanin ini. Tapi sama, kadang-kadang orang juga ngeliat kita, gila ya nih ngapain jalanin Nuskin. But nobody know. Hanya saya yang tahu. Jadi teman-teman, no matter what happen di Nuskin Anda, selesaikan race Anda sebaik mungkin. Ya. Hari ini sudah tanggal 31. Ya. Jadikan setiap tanggalan di kalender Anda itu tanggal 31. Massive closing setiap hari is empas. Jangan Anda berpikir, masih ada 8 hari lagi, udahlah, hari siang-siang ini nonton dulu deh, santai-santai dulu deh. No. Setiap hari, massive action. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kejadian saya dengan lari itu adalah ketika saya berlari 15 kilo, itu saya udah nabung. Saya berlari 15 kilo dengan cukup cepat, jadi saya udah nabung. Makanya waktu cedera, saya masih bisa, walaupun lari saya udah pelan banget, tapi saya masih bisa finish dengan waktu yang nggak jelek-jelek amat. Karena saya udah nabung. Sama seperti bisnis ini. Waktu Anda awal-awal jalanin bisnis ini, nabung aja. Waktu masih 10K itu bukan last minute. Tapi dari awal bulan Anda sudah harus achieve target Anda. Oke, ini yang paling penting. Monitor target Anda. Monitor progress Anda. Bukan masalah, kadang-kadang kita mau mencapai finishnya ya. Kita mau punya finish yang baik. Tapi Anda monitor nggak progress Anda. Sama saya berlari 42 kilo. Saya nggak bisa cuma fokus ke finish 42 kilo. Setiap 5 kilo saya cek waktu saya. Saya masuk gak nih? Masih masuk gak? 5 kilo masih masuk gak? Masih masuk gak? Masih masuk gak? Masih masuk. Sama seperti kita jalanin bisnis ini. Kita jangan fokus sama 10. Kalau Anda mau 10K, setiap 3 hari Anda udah harus closing 1K setiap 3 hari. Bahkan Anda bisa 10K. Tapi kalau Anda nggak monitor itu, maka Anda nggak akan bisa sampai ke 10K pada akhir bulan. Jadi Anda harus monitor setiap bulan progres Anda seperti apa. Sama Anda mau membangun tim, Anda harus monitor progres Anda. Berapa LOI Anda yang lahir setiap bulan, berapa biar Anda yang lahir setiap bulan, berapa EBP Anda yang lahir setiap bulan. Anda harus tahu kalau dia masih belum lahir, kenapa, apa yang harus dibutuhkan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya improve. Karena Anda memonitor dengan baik. Ya, saya ada satu video ya teman-teman ya. Ini bagus banget ya. Dan saya harap Anda bisa relate dengan video ini ya, dan benar-benar menerapkannya dalam keseharian kita setiap harinya. Oke, kita nonton ya. Life was not designed to give you what you need. Life was designed to give you what you deserve. If you didn't plant in the spring, then no harvest comes your way. If you planted little, then you're not going to receive a lot. And here's the key now for the harvest. Number 1, whatever it is, offer no complaint and no apology. If it's a fantastic harvest, you offer no apology. If it's not much, you offer no complaint. That's the highest of maturity. Hey, jadi hidup ini tidak dirancang untuk memberikan apa yang kita mau. Kita mau punya kehidupan yang berubah dengan Nuskin. Kita mau punya 10K. Kita mau apa juga kita mau. 6 level 5% kita mau. Tetapi hidup ini dirancang untuk memberikan apa yang layak Anda dapatkan. Anda layak nggak 10K bulan ini? Anda layak nggak bisa jadi miliuner di Nuskin? Anda layak untuk mendapatkan 6 level 5%. Layakkan diri kita dulu. Baru goal itu akan tercapai. Kalau Anda hanya bekerjanya sedikit, jangan mimpi hasilnya bagus. Semua itu ada ukurannya. Kalau Anda memberikan, ya seperti Renho bilang ya, how you treat this business will treat you likewise. Kalau Anda memberikan banyak pada bisnis ini, Nuskin akan memberikan Anda lebih dari Anda inginkan. Yang Anda inginkan. Tapi kalau Anda hanya mau melakukan yang sedikit, jangan berharap Anda bisa dapat yang banyak. Gak usah dinuskin di mana aja seperti itu. Jadi teman-teman ya, jangan pernah berharap banyak, tapi melakukan sedikit. Tetapi mari kita melakukan yang banyak. Karena dengan itu Anda akan mendapatkan lebih banyak dari yang Anda inginkan. Ya, so do something today that you can be proud of tomorrow. Hari ini masih ada 8 hari lagi.
8 hari lagi, everything is possible. If you believe, kalau Anda percaya bahwa Anda layak, dan Anda layakkan diri Anda pantaskan diri Anda untuk menerimanya, maka Anda akan mendapatkan lebih dari yang Anda inginkan. Sekian sharing saya. Satukan hati bersama kita sukses. Saya berikan kepada MC saya yang cantik, Cifoni. Thank you. Terima kasih Cik Meta untuk sharingnya. Gimana teman-teman? Benar-benar menginspirasi ya. Saya belajar banyak dari pengalaman Cik Meta maupun dari sharing lomba lari maratonnya ya, membuat hati saya juga terenyuh gitu. Kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa kita pasti bisa punya kehidupan yang kita impikan. Dan New Skin itu bisa memberikan semuanya itu. Asal kita mau mengerjakannya dengan penuh kepercayaan 100%. Dengan kompromi 0%. Tanda kesuksesan kita di New Skin ada patokannya teman-teman. Kalau kita ingat tadi ada berapa PR dan berapa leader yang kita ciptakan. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama memaksa diri kita, melawan diri kita untuk mencapai keberhasilan kita dengan konsisten. Dan kita jangan lupa selalu memonitor progres kita. Dan kita harus melayakkan diri kita untuk mencapai kesuksesan kita. Oke, teman-teman. Besok kita akan ketemu lagi di acara Wake Up Call dengan di waktu dan jam yang sama. Dengan topik Just Do It. Oke? Sampai jumpa semuanya.